Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas terkait hal-hal yang membatalkan wudu. Faslun fi nawaqidil wudu dalam kitab Fathul Qorib. Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suci. Fi nawaqidil wudu ikang tetep ing dalem mertelake pira-pira kang batalake wudu. Al mustammati kang den arani aidon kelawan maneh bi asbabil hadasi kelawan pira-pira sebab hadas. Walladzi utai perkara iku yungkidu bisa ngrusak apa alladzi ayubtilu tegese bisa batalake apa alladzi alwudu'a ing wudu iku khamsatu asya'a ana 5 pira-pira suci-wiji. Ahaduha utai salah suwijine khamsatu asya' iku ma perkara kharaja kang metu apa min ahadis sabilaini saking dalan loro ayil kubuli tegese dalan ngarep atau kubul wa dubur lan dalan nduri utawa dubur min mutawaddiin saking wong kang wudu hayyin kang urip wadihin kang pertelo mutadan iku kang den biasaake kana ana apa kharju perkara kang metu kabaulin kaya dene uyuh wa ghaidin lan kotoran au nadiron to kang langka kadabin kaya dene getih wa hason lan krikil najisan iku najis kahadhil amsalati kaya ikilah pira-pira contoh au tahirun to kang suci kadudin kaya dene set atau ular illal maniya kejaba air sperma air mani al kharija kang metu apa almani bi ihtilamin kelawan ihtilam mim mutawadiin saking kang wudu mumakkin kang netepake adahu ing nggon pelungguhane mumakkin atau mutawaddi minal ardu saking bumi fala yungkidu mungko ora dadi batal apa ilal maniya al kharij ila akhirih wal muskilu utawi khunsa muskil bin nama yang takidu angin bisine dadi batal apa wudu muskil bil kharij lan perkara kang metu min farjaihi saking farji lorone muskil jami'an hale sakabehane wasani utawi kang kaping 7 iku annaumu turu ala ghairi haitil mutamakkini ing atase liyane tingkae wong kang ora netepake nggon pelungguhane wa fi ba'di nusakhil matilan ing dalem sebagiane nasah kitab matan ziyadatun utai tambahan minal ardi saking bumi bimak adihi kelawan gon pelungguhane mutawadhi wal ardu tawi lafat al ardu iku laisat ora ana apa al ardu iku biqayyidin dadi qayyid wa kharajalan kejaba bil mutamakkinilan kelawan dawuh tamakkin apa ma perkara launama lamun turu sapa wong qaidan hale lungguh ghaira mutamakkinin kang ora netepake nggon pelungguhane au nama utawa turu qaiman hale ngandhek au ala qafahu utawa ing atase gedhoke wong utawa mutawadhi walau mutamakkinan lan senajan netepake nggon pelungguhane wasali sutae kang kaping 3 iku zawalul akli ilangi akal ayil ghalabatu tegese ngindih alaihi ing akal bisukarin sebab mendem au maridin toloro sakit au junun utawa gila edan au iman utawa ayanin au ghairi dzalik utawa liyane bisukarin au maradin warabi utawi kang kaping 4 iku lamsur rajuli oleh ngepok wong lanang al mar'ata ing mar'ah tawaddon al ajnabiyata kang liya ghairul mahram kang ora mahram walau maitatan senajan anane mar'ah iku mayit wal muradu ta kang perkara kang den karepake birajul lawan rajul wal mar'atilan mar'ah iku dzakarun wong lanang wa unsalun wa adon balagha kang tumeka karone haddas syahwati ing pelanggaran syahwat urfan ing dalem pengadatane wal muradu ta perkara kang den karepake bil mahrami kelawan lafat al mahram iku man wong hurima kang den haramake apa nikahuha nikahi mar'ah di ahad di ajli nasabin krana arai nasab au radain uta rada susun au musaharatin uta maratu wa musaharah wa qulu tawi dawe musannif min ghairi hailin rupane dawuh min ghairi hailin iku yakhruju ngetokake apa qauluhu ma ing perkara laukan lamun ana iku hunaka ing dalem kono-kono panggonan apa hailun aling-aling fala yang kudu mongko ora batal hina idin ing dalem kono-kono hunaka tu hail wal khamis utai kang kaping 5 wa huwa utai al khamis iku akhirun nawaqid akhir pira-pira perkara kang batalake wudu iku mashu farjil adami ngepok farjina ana adam bi batinil kafi kelawan batine epek-epek min nafsihi saking awak dhewe mutawaddi wa ghairihi lan yani mutawaddi dzakaron iku
wong lanang au unsa utawa wadon saghiran pada uga cilik au kabirun utawa gedhe hayyan pada uga urip au maitan utawa mati wa rafdul adami utawi lafat adami iku sakitun gugur fi ba'din nusakhil matni ing dalem sebagiane nusahe kitab matan wa kadalan kaya iki sakitun qauluhu dari musannaf pemasu hilqa diduburihi lan gepok kolongane duburan Adam ail adami sekian Adam yang taqidu yang kudu ngerusak apa masu alal qaul ing atase qaulul al-jadid kang anyar wa al-qadim lan ing atase qaul kan qadim iku la yang kidu ora bisa ngrusak apa mashu ing ngepok apa mashul khilqati ngepok kolongan wal muradu atau kolongane dubur wal muradu te perkara kang den karepake bihak lawan al khalqah iku multaqal mufadi nggon temune dalan terus bibatinil kafi kelawan batin epe-epe ar-rahati kese epe-epe ma'abutunil asabi sertane batine pira-pira driji wa kharajalan kejaba bibatinil kafi kelawan dawuh bibatinil kafi apa dhahiruhu jabani al kafi wa harfulan pinggiri al kafi wa ruusul asabi lan pira-pira pucuke pira-pira driji pamalan perkara bainaha kang tetep ing dalem antarané asabi fala naqada mongko ora nabatal iku maujud bidzalika kelan mengkono-mengkono perkara ai ba'da tahammuli tegese ing dalem sawuse mutalake al yasir kang kidhe penjelasannya faslun fi nawaqidil wudu pasal menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudu atau hal-hal yang menyebabkan hadas. Walladzi yantaqidu ayyutul al-wudu al-khamsatu asya bahwa sesuatu yang membatalkan wudu itu ada khamsah, ada 5. Yang pertama ahaduha ma kharaja min ahadis sabilain, yaitu yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan. Jalan depan kubul, jalan belakang dubur. Ayil kubuli wal duburi min mutawadiin hayyin wadihin. Yang batal tersebut ketika yang mengeluarkan itu adalah orangnya masih hidup dan wadih ini orangnya jelas, jadi jelas laki-lakinya, jelas perempuannya. Nanti kebalikannya wadih ini ada istilahnya muskil nanti di belakang ada. Muskil adalah yang memiliki dua alat kelamin ganda, memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan. Mutadan kan al khariju kabaulin wa ghaitin au natiran kadutin wa hasan. Entah yang keluar dari jalan depan itu sesuatu yang biasa keluar atau tidak. Misalkan yang biasa keluar ya jalan depan keluar air kencing, kemudian jalan belakang keluar BAB, atau sesuatu tersebut sesuatu yang langka. Misalkan dari jalan depan ketika kita wudu, jalan depan mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan apa? Misalkan darah, kemudian jalan belakang mengeluarkan kerikil, batu dan sebagainya, tetap membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu itu sesuatu yang keluar dari dua jalan, jalan depan, jalan belakang, entah bentuknya apapun, entah itu najis atau suci, okay. Najasan kahadil amsalah, autoihuran atau seperti suci, kadudin, misalkan keluar set dari jalan belakang. Kecuali ada satu hal illal mania, kecuali sperma. Jadi kalau keluar dari jalan depan air sperma, ya, tidak membatalkan wudu tapi mewajibkan mandi. Ini yang harus dipahami juga. Misalkan al kharij bi ihtilamin mutawadiin makin ma'adahumul ardi fala yang kudu. Ada orang yang sudah wudu kemudian dia mengeluarkan air sperma karena ihtilam dan dia duduk, ya, posisinya itu duduk, posisi duduk. Jadi tidurnya posisi duduk maka tidak membatalkan, kecuali kalau tidurnya tidak dalam keadaan duduk membatalkan wudu. Ya. Wal muskil innama yantaqidu wudu'uhu bil kharij min farjaihi jami'an. Kalau yang muskil ini jarang ya, tapi memang di kitab itu dijelaskan juga bahwa orang yang muskil, ya, adalah orang yang memiliki alat dua kelamin ganda, alat kelamin laki-laki dan perempuan, itu ketika keluar bareng, ya, keluar sesuatu bersamaan dari dua jalan itu maka baru membatalkan wudu. Kemudian yang kedua dari hal yang membatalkan wudu, wasani an-naumu ala ghairi hadil mutamakkin, yaitu tidur yang tidak menetapkan
tempat pelungguhannya, berarti tidur di posisi berdiri, posisi terlentang, berbaring dan sebagainya, itu semuanya membatalkan wudu ya, kecuali tadi yang tidur posisinya mutamakin, yaitu bokonge atau pantatnya itu menetap pada tempat pelungguhan sekiranya nanti tidak ada angin yang keluar, tidak kentut, tidak bisa keluar dengan posisi duduk seperti itu. Fa fi badinu sahilamat ini ziyadatun minal ardi bimaqadahu wal ardu laysat biqayyidin ya. Wa kharaja ibnu makin law nama qa'idan aw ghairu mutamakkin aw nama qa'iman aw ala qafahu walau mutamakkinan. Jadi mengecualikan hal tidur yang tidak menetapkan nggon pelungguhan nih, seperti ketika tadi yang kita jelaskan di awal, tidurnya berdiri. Nah, tidur sambil berdiri ya batal, atau sambil terlentang dan sebagainya. Wal wasalisu, yang ketiga zawalul akli, yaitu hilangnya akal. Hilangnya akal juga bisa menyebabkan batalnya wudu. Di sini macam-macam sebabnya. Ghalabah bisukarin aw maradin, ada kalanya karena mabuk. Dari karena dia mabuk akhirnya hilang akalnya, juga wudunya batal. Sebelumnya punya wudu kemudian mabuk, maka batal. Aw maradin, atau sakit ya. Atau sakit yang menyebabkan hilangnya akal juga, juga batal. Au jununin au igma, atau gila setelah wudu karena suatu hal, saking stresnya dia gila, kehilangan akal, maka juga membatalkan wudu. Menurut Rabi'u lamsur rajuli al-mar'ah al-junubiyah, yang keempat adalah hal-hal yang membatalkan wudu adalah bersentuhannya orang laki-laki dengan perempuan. Bersentuhannya laki-laki dengan perempuan yang al-junubiyah ya, yang tidak mahram, kecuali kalau mahram, misalkan anak laki-laki dengan ibunya atau ayah dengan anak perempuannya, itu tidak batal karena mahram. Kalau suami istri gimana? Ya batal. Kok batal? Ya karena bukan mahram. Kan di sini dijelaskan wal muradu bil mahram man hurima nikahuha, yaitu orang yang haram untuk dinikahi. Misalkan anak perempuan gak mungkin dinikahi oleh ayahnya, atau mungkin anak laki-laki gak mungkin nikah dengan ibunya, dan semisal itu. Nah, ketika suami istri, misalkan laki-laki suami, dia bisa menikah dengan istrinya, itu berarti kan bukan mahram. Bukan mahram. Kalau mahram nggak boleh dinikahi, makanya boleh dinikahi karena bukan mahram. Makanya itulah Imam Syafi'i berpendapat istri yang membatalkan wudu ya. Membatalkan wudu tersebut ketika bersentuhannya itu antara kulit dengan kulit ya. Misalkan sentuhannya terhalang sesuatu, terhalang kain, gak batal. Atau mungkin yang disentuh rambut ya, yang tersentuh itu rambut, tidak batal. Atau mungkin gigi disentuhnya gigi, atau kuku, juga tidak batal. Jadi yang bisa membatalkan sentuhan tersebut antara laki-laki dan perempuan, kulit dengan kulit. Kemudian wal khamisu huwa akhirun nawaqid, yang kelima adalah mashu farjil adami bi badin kaffi, yaitu bersentuhan atau menyentuh farjinya anatam orang laki-laki dengan bibatinil kaffi, dengan telapak tangan bagian dalam. Telapak tangan bagian dalam itu ketika ditempelkan seperti ini, yang tidak kelihatan berarti ini. Nah, ini bagian dalam. Berarti yang kelihatan walaupun pinggirnya ini dianggap luar. Nah, kalau yang menyentuh farji itu yang bagian zahir atau mungkin yang pinggir seperti ini tidak batal, tapi yang menyentuh farji ketika bagian dalam ini, ini batal. Bukan berdasarkan warna tapi ketika ditempelkan agak ditekan sedikit kok tidak kelihatan, itulah bibatinil kaffi. Ada batinul kaffi, ada zahirul kaffi. Batinul kaffi itu ketika dipakai nyentuh farji maka batal. Kalau yang zahiruhu, zahirnya yang bagian luar tidak batal.
Kemudian wa mashu khilqat duburihi ayil adami yang kedua alal qaul jadid. Kemudian kalau menurut qaul jadid kan dahulunya Imam Syafi'i ada istilahnya qaul jadid, ada qaul qadim. Kalau qaul jadid itu dahulunya Imam Syafi'i ketika beliau masih di Mesir. Kemudian ada qaul qadim ketika Imam Syafi'i sudah berada di Baghdad di Irak ya. Ketika ada qaul jadid dan qaul qadim, lebih baik digunakan yang qaul jadid yang baru. Jadi wa masuhul qadiduburihi al adami yang taqidu al qaulil jadid. Kalau menurut qaul jadid menyentuh ya dubur yang bagian dalam ya, yang bisa mengeluarkan itu. Jadi yang dubur bagian dalam itu bisa membatalkan, tapi kalau yang sebagian atau yang daerah luar mboten. Wal qadima yang taqidu masul halqati wal muradu biha muntaqal mufadi batin al kaffi wal kharij ma'budun al asabi wa kharaja min batin al kaffi zahiruhu, yang saya jelaskan tadi, wa kharaja butunil kaffi nggih bi batinil kaffi zahiruhu wa harfuhu, jadi bagian luarnya tidak, wa harfuhu dan pinggirnya apa tadi tidak, wa ruusul asabi, bagian ruus pucuknya asabi ini misalkan tersentuh oleh alat kelamin laki-laki enggak batal ruus. Wa ma bainahuma, begitu juga antara jari-jari ini yang batal berarti yang bagian dalam yang ketika ditangkapkan yang tidak terlihat. Itu hal-hal yang batalkan wudu yang ada di kitab Fathul Gharib. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.